Nah ini juga kalau boleh tahu ini udah berapa lama nih pakai? Berapa apa ya? Kurang lebih 2 tahun. Dua tahunan? Kurang lebih. Dua tahunan? Iya. 2 tahunan? Lama juga ya? Lama juga dan ininya selama makai gitu ada ininya nggak? Kendala-kendala atau apa? Kendala sih nggak ada ya, awet-awet aja. Untuk suara juga masih pada keluar ini, kiri kanannya masih oke. Ya, terus tinggal dicolok aja di sini. Cuman nih saya bingung kenapa warnanya beda ini. Ini apa ini maksudnya begini? Kenapa nggak disamain aja nih abu-abu kayak ini seri Valor yang lama nih dia pakai. Ya, di tangan saya sekarang sudah ada sebuah headset yang mungkin buat kalian pengen punya headset tapi dengan budget yang terbatas, ini bisa menjadi pilihan atau alternatif buat kalian yang pengen headset modis yang sekiranya cocok buat gears gaming kalian. Ya, ini dia Valor MH86 dari Fantech. Halo Mata Squad, kembali lagi di channel Mata Gamer ID bersama saya Hobo dan kita bertemu di segmen Mata Gamer Review. Dan di depan saya sudah ada sebuah headset gaming ya teman-teman, yaitu mereknya Fantech. Ya ini adalah Fantech MH86. Nah, ini dari box aja kalian udah tahu ya, ini yang sebenarnya ini versi apa ya? Limited ya. Ini versi limited kayaknya sih. Tapi di sini nggak ada tulisan limited edition sih. Berarti ini versi alternatif warnanya lah dari Valor MH86 ini. Kalau nggak salah yang ngeluarin yang versi hitam dan putih. Dan di sini ada logo ME yang artinya Mint Edition, ya warna mint gitulah, jadi kayak toska-toska gitu. Oke, sebelum kita buka-buka si Valor MH86 ini, kita akan cek dulu detail boxnya dulu ya. Oke, kita akan cek boxnya dulu. By the way, kita cek dari depan dulu ya guys ya. Di sini ada tulisan ME Mint Edition dan di sini ada logo Fantechnya guys ya. Ini sebenarnya sih juga nggak tahu nih logo Fantech ini melambangkan apa. Mungkin kalian ada yang tahu. Terus ini ada gambar apa? Gambar si headsetnya. Terus di sini ada tulisan Valor MH86, yaitu multi platform gaming headset nih, dan namanya aja multi berarti kemampuannya beda-beda nih. Dan kemampuan itu maksudnya dia bisa buat di mana aja. Nah, ini seperti itu. Compatible ya. Di sini ada tulisan compatible with, di sini ada Mac, PC, ini ada PS, PlayStation, terus di sini ada Nintendo Switch, NS, Xbox juga bisa, mobile juga bisa. Nah, terus di sini ada suitable for TeamSpeak ya, terus buat voice chat gitu, Discord, Skype, Mumble ini ada yang tahu nggak Mumble? Nggak ada yang tahu Mumble. Kalau kalian tahu mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Interface-nya adalah 3,5 mm dan for your information sebenarnya ini adalah apa ya, jenis headset terfavorit sih buat saya. Pokoknya kalau yang koneksinya itu pakai USB saya kurang seneng. Senengnya yang pakai 3,5 mm ini, dan kenapa nanti dijelasin di belakangan. Pertama kita cek dulu aja yang lain dulu. Oke, di sini kosong ya. Ini cuma ada Mint Edition, logo lagi di atasnya juga. Kita balik ke belakang. Nah, aman nggak kamera nih? Aman ya. Terus di sini ada fitur. Oke, seperti biasa box-boxnya pasti ada di belakang itu, pasti ada fitur. Adjustable steel headband, oke, bisa dilentur lah ibaratnya gitu. Terus adjustable ear cup angle, oke, seperti headset gaming pada umumnya. Foldable microphone, jadi bisa dilipat ya. Terus noise cancellation microphone. Nah, ini ada noise cancellationnya guys. Buat kalian yang gamers wajib punya ini, walaupun nanti kadang-kadang kita harus tetap mengisolasi noise itu pakai efek ya, karena kadang-kadang noise cancellation pada headset ini biasanya nggak kurang proper lah gitu ya. Terus ini cuma ada technical specification-nya doang. Terus di sini apalagi nih, ini ada ini what's in the box. Oke, di sini ada Valor, ini headsetnya maksudnya Valor MH86 headset, audio splitter, good, ada audio splitternya.
buat beberapa laptop mungkin beberapa device ada yang terpisah ya jacknya, kalian bisa pakai ini. Terus jadi nggak usah beli lagi. Terus ada user manual. Oke, kita langsung buka aja, kita unboxing guys. Nah di sini ada kayak gantungan gitu. Kita lihat, wah nih di dalamnya nggak ada yang spesial sebenarnya. Dan ini memang budget gaming gears ya, jadi jangan expect macem-macem. Terus di dalamnya ada, oke kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Terus ini juga bukan yang tadi. Ini cuma dibungkus pakai foam gini ya. Ini apa sih namanya, foam ya? Apa sih ini guys? Seperti ya gitulah, pouch gitu. Tapi ini juga bisa kalian gunakan kalau misalnya mau bawa di dalam tas. Ya kalau menurut saya ini jangan dibuang. Oke. Ada kartu garansi. Kartu garansi oke. Nih seperti ini kartu garansinya guys. Terus kalian tinggal isi aja. Biasanya minta dealer stamp-nya. Terus habis itu ini ada manual. Manual mungkin ini lebih kalian kayak nanti kalau misalnya udah jangka panjang make cara buka ear cup-nya gimana ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini dia unit dari headsetnya langsung ya. Terus ini ada splitternya, kita copot dulu splitter. Dan pertama-tama kita akan bahas desain dari si Fantech Valor MH86. Oke, yang pertama saya paling notice banget, biasanya gaming gears itu RGB guys. Nah ini tidak ada RGB sama sekali. Ini kita lihat dari detailnya dulu deh. Ya, ini keren sih sebenarnya. Warnanya ini sih yang paling kece banget. Dia tidak RGB, ya, simple minimalis buat kalian yang nggak suka RGB. Biasa kalau RGB itu juga dia ada output lagi USB untuk nyalain si RGB-nya. Jadi ya gitulah, nggak bisa langsung ngambil power dari si jacknya ini. Jadi ada dua kabel ya, menurut saya sih itu agak ribet juga. Kadang-kadang kita butuh USB dari device sendiri, kalau laptop itu terbatas. Kadang-kadang kita butuh seperti hub lagi buat nyalain si ya, cuman untuk apa ya, estetik doang. Kalau ini lebih simpel ya, ini tidak ada RGB ya guys ya, jadi cuman ya overall plastik gini aja ya. Untuk tampilannya sendiri ini gagah ya, dia terkesan gagah, keker gitu. Terus ada futuristiknya ya, biasalah kalau gaming gear dia nggak jual futuristiknya, biasanya kurang laku. Ya tergantung selera, kalau saya suka yang simple sih. Kalau ini lebih ke cocok buat kalian konten-konten yang game-game yang futuristik lah, mungkin kayak apa, Deep Rock gitu. Ada nggak Deep Rock skin warna ini? Ada nggak sih? Ada cangkul ya. Cangkul pikek ada ya? Ya pokoknya gitu, kalau konten ya lebih keren lagi, kalian harus nge-matchin konten kalian dengan si headset tersebut tuh cakep sih. Untuk finishingnya, kita bahas finishingnya. Pada Fantech Valor MH86 ini finishingnya itu dari plastik. Terus ini apa ya, dop matte gitu ya. Nah terus ini ya sebenarnya kalau dilihat dari kualitas si plastiknya ini nggak terlalu tebal-tebal banget, dan ini ringan sekali ya. Terus ada satu sih yang saya notice banget di bagian sini, bisa di zoom gak nih kameramen? Ini kalau saya pegang kayak tajam gitu loh. Jadi kayak ada lebihan plastik gitu. Nggak ada lebihan plastik sebenarnya, nggak ada sih. Ini murni cetakan begini, cuman kayak nggak di, ibaratnya kalau nggak diamplas gitu, paham nggak sih? Finishingnya jadi kayak tajam gitu guys. Jadi kalau dipegang begini tuh nggak kayak nggak nyaman gitu di sini gitu. Jadi kayak mungkin ya bisa, kalau kita begitu kayak bisa luka juga sini. Nah mungkin di sini nih mungkin perlu diperhatikan lagi ya untuk produk-produk kedepannya Fantech biar lebih rapi lagi. Oke, terus untuk headbandnya ini lentur banget sih, lentur, kelihatan ya. Terus di sini juga ada adjustable-nya guys. Widih, dan ini ada metal ya, metal. Terus di sini ada foamnya di sini, dan ini kayak apa ya, kulit sintetis gitu, sama dengan earpadnya. Ini earpad bukan sih namanya? Earcupnya itu dari kulit sintetis juga. Terus dia menggunakan driver seperti headset pada umumnya, yaitu 50 mm. Terus apalagi, terus di sini kalau kalian lihat
Di sini ada kayak grill gitu guys. Grill, sini ada logo Fantech, di sini ada grill. Grill ini sih emang kalau dilihat nih keren ya. Keren. Jadi emang kayak dia tuh kayak open back headset gitu. Jadi yang bukan isolate suara gitu. Misalkan ada close back tuh, yang ini open back. Tapi sebenarnya kalau close back juga agak segini sih nggak mungkin sih. Dan ini sebenarnya grill ini bukan fungsinya juga bukan open back seperti ini. Biar lebih keren-keren aja, karena kalaupun ini kulit sintetis kulit sintetis tapi kalau kita pakai ya pasti tetap bocor juga sih. Saya akan coba pakai tuh ya, tetap ya isolate tapi nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu ya, kedap lah gitu. Beda dengan headset yang lumayan mahal harganya. Nah di sini ada headset yang bisa kalian pakai untuk ini ya, komunikasi. Terus di atas bisa dilipat begitu. Nah, ini ada karetnya ya. Oh ya, oke. Agak susah nih. Ke atas ini agak keras ya. Turunnya aman. Ke atasnya ini agak keras teman-teman. Tuh, kayak agak dipaksa gitu. Dan ini tidak detachable ya. Yang artinya tidak bisa dilepas, bisa di zoom. Mungkin kameramen. Dan ini ada fleksibel. Ya fleksibel apa ini? Seperti ya gitulah pokoknya. Fleksibel lah intinya, bisa ditekuk-tekuk gitu. Oke, membahas mengenai ear cup-nya ini yang menggunakan kulit sintetis, ini yang pakai foam ini. Sebenarnya kita nggak bisa bandingin, tidak bisa bandingin ear cup ini dengan headset yang mungkin bahannya pabrik. Kalau kalian pernah lihat ini ada yang pabrik yang mungkin memang agak bocor, tapi kan balik lagi ya kenyamanan ya. Kalau nggak salah MH86 seri yang awalnya itu yang bukan min edition itu dia lebih tebal, terus lebih tebal lah, lebih keras sih sebenarnya. Yang ini kayaknya dia udah pakai bahan yang Fantech Blitz punya sih, karena keluar Fantech Blitz dulu kayaknya, habis itu baru keluar si MH86 min edition ini. Jadi dia udah pakai bahannya si Blitz, sedangkan Fantech yang lama itu kalau nggak salah kulit sintetisnya agak tebel dan jahitannya kalau nggak salah beda deh guys. Nah ini lebih nyaman sih. Oke, mungkin ya untuk headsetnya gitu aja guys. Nah yang ini kita lanjut ke kabelnya. By the way ini yang paling saya senang dari produk-produk Fantech. Pasti ya apa ya, kayak apa ya, bulky gitu ya, kayak gede banget gitu, kayak keker gitu loh. Kalau headset lainnya kayaknya kecil-kecil gitu kurang sih. Yang Blitz juga itu keren juga ya. Yang kita kalau yang Fantech MH86 ini juga ya pokoknya keren lah. Di sini ada fitur mute sama nggak mute ya. Terus di sini ada volume ya biasa normal, cuman secara looks ini keren sih. Mungkin lebih keren lagi dari jepitan. Berkelihatan nih, berdel nih. Apa ini bukan headset, ini apa sih? Berarti setelan volume lah gitu. Oke. Terus untuk ini saya buka aja deh. Buka dulu guys. Ya, ini dia squad. Kabelnya braided ya. Kabelnya braided. Terus ini apa sih? Ya seperti ada kayak label serial number kayaknya. Ada logo Fantech di sini. Ini dia the best headset on the world. Itu menggunakan jack 3,5 mm. By the way, si MH86 yang biasa itu masih jack juga kan? Bukan USB kan? Nah, ya benar. Nah, kenapa jack 35 mm? Karena menurut saya ini lebih banyak keuntungannya ketimbang kita menggunakan USB guys. Kenapa? Oke, yang USB itu biasanya tidak mempengaruhi source ya dari device. Sedangkan jack itu mempengaruhi source, dimana dia akan mengikuti ya dari source. Misalnya kalau kita nyolong ini ke soundcard misalnya, berarti suara akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya ke handphone, ya dia akan ngikutin ya, jack, si handphonenya punya input yang kurang bagus gitu, jadi input atau output ya pokoknya gitulah, input outputnya kurang bagus, jadinya si headset ini juga akan berpengaruh. Nah kalau USB karena biasanya dia mengambil power dari si device dan cuma bisa dipakai di laptop doang, itu biasanya akan kurang gitu. Kurang kenapa? Karena kita cuma bisa memakai laptop doang. Tapi kalau misalkan kita pakai di device lain ya kita harus pakai yang jack 3,5 mm. Dan buat konten kreator
Ya ini splitter nanti saya bahas lagi deh. Tadi dari sini aja. Buat konten kreator sangat recommended menggunakan jack 3,5 mm. Kenapa? Karena kita pernah suatu ya kita pernah lah waktu itu pernah pingin konten bareng satu laptop tapi masing-masing tuh in frame, jadi mereka pakai headset semua. Kalau ada, jadi salah satu talent kita tuh yang pakai jack USB. Nah itu bingung gitu nyolokinnya kalau lebih dari satu. Kalaupun itu USB semua, dan kalaupun pakai USB-nya di USB hub itu biasanya rebutan tuh. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dia harus satu output. Nah keuntungannya kita pakai jack 35 itu kita bisa pakai splitter. Jadi contohnya gini, misalkan kita ngonten atau kita ngobrol lah, taruhlah podcast, kita pakai headset ini, terus kita colok ke splitter. Lawan bicara kita bisa pakai ini yang di splitter yang sama, jadi bisa dipergunakan untuk selain ngegame doang gitu. Dan kalaupun ngegame kita bisa mabar. Nah kalau headset USB itu kalau menurut saya cuma bisa untuk solo doang teman-teman. Jadi nggak bisa nggak bisa buat rame-rame lah gitu. Nah kalau USB ini kalau yang 35 mm ini kita bisa pakai untuk rame-rame satu device. Nah, itu keuntungannya. Terus juga bisa ke handphone, bisa ke musik juga. Bisa kalian main gitar atau apa, ini bisa tinggal corok aja converter ke jack yang lebih besar, udah tinggal cus. Nah terus itu keuntungan jack 35 buat konten kreator juga lebih oke ya, lebih banyak multifungsinya. Terus habis itu ini splitter ya nggak ada yang bisa dibahas ini, cuma ada untuk headset, untuk mikrofon ya, terus tinggal dicolok aja di sini. Cuman yang saya bingung kenapa warnanya beda ini apa ini maksudnya begini, kenapa nggak disamain aja nih abu-abu kayak ini seri Valor yang ini ya, seri Valor yang lama nih, dia pakai ininya ban. Oke, mengenai noise cancellation, saya ingin membahas si noise dari gaming. Sebenarnya harus dibahas di konten lain sih, nggak apa, tapi sedikitnya akan saya bahas di sini. Untuk noise reduction ya, noise cancellation ya, dari sebuah headset murah meriah sebenarnya kita nggak bisa ngandelin noise pada si headsetnya guys ya, dimana harus kita edit lagi gitu. Nah kalau mungkin kita bisa cek spektrum dari hasil suara yang tadi saya rekam. Nah sekarang di sini kita sudah masuk di Premiere. Oke ya, ini dia noise floor-nya, kurang lebih setebal ini dari si Fantech Valor MH86 ini. Ya kita tinggal pakai efek aja sebenarnya, tinggal klik efek. Terus kita lari kita tinggal ketik aja denoiser atau noise reduction ya. Nah di sini kita tinggal drag aja ke clip, terus kita tinggal masukin value atau diturunin aja si noise floor-nya, dan ya wala, tinggal si suaranya aja udah nggak ada lagi si noise floor-nya ya guys ya. Jadi balik lagi ke si headset ini, sebenarnya kita nggak bisa terlalu ngandelin dia punya fitur noise cancellation sebenarnya gitu. Jadi balik lagi kita harus tetap melakukan pengeditan di post production. Mungkin untuk tutorial noise reduction-nya akan saya jelaskan di konten berikutnya guys, di tips and trick. Kita akan lanjut ke Valor MH86-nya. Oke, untuk kualitas dari suara si headset ini, selama pengalaman saya menggunakan headset ya ini nggak HoloLens sih ya, ini headset murah meriah lah, kategorikan mungkin seperti itu. Kalau menurut saya suaranya dia si Valor ini nggak terlalu gimana banget ya, biasa aja sih sebenarnya. Mungkin kalau bisa dikategorikan kurang dibanding Blitz yang MH87 itu jauh sih suaranya ya, walaupun drivernya sama, cuman nggak ngerti ya settingan equalizer pada si headsetnya itu. Kalau Valor ini kayak menurut saya agak terlalu kurang, banyak frekuensi yang hilang gitu. Terus kayak karakter clarity-nya juga yang ngebas juga nggak ngebas banget, lebih ke kayak banyak yang kurang lah gitu. Jadi kalau saya bandingin dengan headset yang lain sih, ini lebih cocok buat saya tuh kayak lebih ke estetik aja sih. Jadi kalau buat kalian konten ya lebih gaya gitu ya, ini lebih oke sih. Tapi kita balik lagi kebutuhan kalian apa ya itu yang mungkin yang kalian cari gitu. Kalau menurut saya ini untuk suara bukan buat dengar musik, buat main game juga
kalian harus lebih ngandelin equalizer pada device kalian. Jadi contohnya misalnya saya mau main game karena ini kurang mungkin bassnya tuh gimana atau kurang V-shape-nya, nanti kita tinggal setting di equalizer kamu aja gitu, mungkin di device kalian itu bisa. Oke, untuk pengetesan suara saya akan menggunakan Tascam ini ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan Tascam? Karena ini benar-benar pure, murni, tidak ada efek sama sekali. Kalau tadi nanti takutnya kalau saya cek di OBS nanti mungkin di OBS itu udah ada filter atau apa ya, udah ada equalizernya. Walaupun saya matiin juga mending langsung ke ini aja sih, ke emang device yang memang benar-benar bisa cek audionya. Cek. Ya, ini dia pengetesan suara dari Fantech Valor MH86. Di sini saya menggunakan audio recorder, itu adalah dari Tascam. Ya kurang lebih begini kualitas suara tanpa editing. Noise-nya, suaranya. Kameramen coba ngomong. Ya, kurang lebih suara seperti itu. Terus perbandingan dengan mic yang saya pakai, di sini saya memakai Boya lavalier ya. Kurang lebih perbedaannya seperti itu. Ya, ini dia Fantech Valor MH86 Min Edition. Dan yang berikut ini adalah pengetesan Valor MH86 dengan sedikit editing pada software. Ya, ini dia pengetesan suara dari Valor MH86 Min Edition dengan suara yang sudah diedit ya guys ya. Di sini saya menggunakan Tascam dengan audio recorder. Kalian bisa cek noise-nya hilang, suaranya bisa kita mungkin saya akan rubah seperti broadcast. Ya ini broadcast check one 1 check 1 biar dapat throat mic-nya. Check one. Oke, balik lagi di channel Mata Gamer ID. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah game yang bertemakan A B C D E, oke. Dan kalau kalian mau settingan dry mungkin akan seperti ini. Ya, balik lagi di channel Mata Gamer ID bersama saya Hobo, dan kita akan memainkan sebuah permainan game yang berjudul Toastman. Kok tahu? Ya, kurang lebih suara seperti itu guys. Ini untuk dry, dan yang tadi untuk suara ngebassnya. Nah, oke. Biar kita settingannya di sini aja ya. Nah, untuk perbandingannya balik lagi, makanya kalau menurut saya kembali lagi ke kalian mau mengharapkan si headsetnya dengan suara si headset itu ya lebih baik kita harus edit sedikit lah, karena ya balik lagi ini headset murah meriah. Dan buat kalian penasaran sama harga si Fantech Valor ini, harganya berkisar 200 sampai 250 ribuan teman-teman, dan itu harganya ya menurut saya wow. Wow apa, karena murah sekali ya. Jadi memang untuk estetikanya si headset Valor ini memang bagus banget secara looking ya. Tapi kalau misal secara fitur atau suaranya ya kalau menurut saya ini ya gimana ya, ya ala kadar lah. Emang kalian cuman untuk ngonten aja itu oke, tapi kalau buat kalian mendengarkan musik kayaknya kalian harus punya budget lebih besar lagi. Ya, yang menjadi pertimbangan saya kita pakai mic dari sini aja langsung biar kalian bisa ngedengar suaranya. Nah, pertimbangan dari saya sendiri kenapa memilih Fantech Valor ya mungkin dari estetikanya. Dari segi estetiknya ini emang kece banget sih. Dari apa looksnya, apalagi yang Min Edition ini ya menurut saya bisa menjadi pilihan juga gitu, karena kayak kalau kita lihat di toko-toko online kayak jarang banget ya nggak ada warna kayak gini ya. Ini sih kayaknya langka sekali loh ini. Pokoknya kece lah pokoknya. Dan dia nggak usah ngeluarin yang warna pink nggak sih, nggak ya? Hah? Yang Sakura Edition dengan model Valor. Oh, berarti ada lagi guys. Nah, ini kita yang Min Edition ya. Kebetulan saya juga suka warna Tosca. Spoiler. Oke, saya akan panggil salah satu dari talent Mata Gamer ID. Ya, kalau kalian tahu Tomo pasti ya nggak asing lah. Nah, ini dia pakai Valor MH86 juga. Dan kita bisa tanya-tanya gimana user experience-nya dia selama memakai headset ini. Ayo silakan Bang Tomo. Ya, ini dia pengguna
pengguna Sudah Valor. dikasih dengan saya kan. Ya kita nge-review dengan santai lah teman-teman. Nah ini Valor MH 86. 86. Yang versi Ini biasa udah ya. rontok-rontok teman-teman. Penggunaan. Sudah rontok-rontok. Nah mungkin kita mau tanya nih, selama menggunakan, ini udah rontok-rontok guys, tuh. Iya. Ya kan. Nah enak ya, ini adalah kelebihan dari Fantech kalau menurut saya sih. Dia menjual spare part. Jadi kita bisa ganti spare partnya gitu. Jadi kalau misalnya ini ear cup ya, ear cupnya sudah rusak, kita bisa ganti-ganti lagi guys. Iya. Tuh thumbs buat job. good job buat Fantech lah. Kita membutuhkan itu. Jadi user-user yang pakai udah lama gitu, kita masih tetap bisa pakai headset favorit kita kayak gitu. Karena biasanya kulit sintetis ini ada umurnya teman-teman. Nah ini juga kalau boleh tahu ini udah berapa lama nih pakai? Berapa apa ya? Kurang lebih 2 tahun. Masa ada? Dua tahunan. Kurang lebih. Dua tahunan. Iya. 2 tahunan juga seru. Dah dua tahunan berarti lama juga ya, lama juga dan ininya selama makai gitu ada ininya nggak? Kendala-kendala atau apa? Kendala sih nggak ada ya, awet-awet aja. Untuk suara juga masih pada keluar ini, kiri kanannya masih oke. Nah untuk mic yang belum saya coba lagi. Karena kan selama ini kan saya kontennya kan nggak pakai mic, udah pakai mic sendiri gitu. Oh, udah pakai Jadi mic-nya belum coba lagi. iya, Tapi untuk awal-awal mic-nya sih ya cukup berfungsi lah karena waktu belum ada mic. Jadi masih berguna lah mic-nya. Oke, berarti overall sampai sekarang materialnya masih aman semua ya. aman. Kalau air cup tinggal ganti guys, tinggal Tinggal ganti ini aja nih. ganti. Dan ini juga beda ya, seperti tadi saya udah jelasin, jahitannya beda teman-teman. Kalau Bentuknya juga MH, beda ya? MH kayaknya ini lebih harusnya sih kalau dari bahannya ya, ini kan udah kayak Blitz punya ya, dia lebih padat ya teman-teman, lebih isolate kayaknya. Kalau yang punya saya ini emang agak bocor banget sih, nggak tahu mungkin, tapi kenyamanannya lebih nyaman yang ini daripada ini. Kayak lebih panas nggak sih kalau pakai ini? Panas nggak? Selama pakai sih ya enggak sih, biasa aja sih. Nggak, Biasa aja berjam-jam kan. gitu? Nyaman-nyaman aja. Nggak ada masalah. Iya nggak ada. Berarti aman lah ya. Iya. Oke, berarti nggak ada kendala lagi. Oke. Fix, aman, bisa jadi rekomendasi. Boleh. Boleh. rekomendasi. Apalagi kalau yang putih juga di yang putih dipadukan dengan PS5. Oke. Oke. Harga Matching. kita beli sama. 205 kalau nggak salah. 205. Iya. Iya. Kurang lebih sama ya. lah, guys. Nggak Iya, terlalu kurang lebih sama. beda banget. Oh ini sama sih nih lanjut juga. Lanjut nggak sih? Lanjut kan? Iya. Lanjut ya. Jadi kayak ada yang kurang kepotong gitu, kurang dihaluskan. Iya. perlu dia- Tapi sama makanya sih nggak pernah sampai kayak beset-beset itu nggak pernah sih. Iya sih, nggak mungkin juga lah. Diapain sih estetik juga? Makanya masa langsung brutal gitu kan gini-gini kan masa kayak gitu Guys, enggak. langsung ya, penggunaan 2 tahun berarti user experience nggak usah saya jelasin lagi. 2 tahun menggunakan Fantech Valor MH86 juga ya tadi sama Iya, ya? sama. Beda di suara doang. Iya. Masih aman, jos, tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Thank you. Ya, itu dia tadi review saya tentang Fantech Valor MH86 Min Edition. Mungkin kalian-kalian yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar, dan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang headset ini silahkan komen di kolom komentar. Mungkin saya akan nge-review gimana penggunaan setelah beberapa bulan ya di Mata Gamer ID juga. Jadi pantengin terus Mata Gamer ID, dan jangan lupa juga follow Instagram Mata Gamer ID di sini, di Mata Gamer ID doang, nggak ada apa-apanya. Oke, ya itu saja mungkin review kali ini. Saya Hobo, sampai jumpa dan goodbye guys.